Bermain dengan anak adalah ibadah. Siapa sih yang tidak pernah jadi anak? Semua orang pasti sudah pernah merasakan bagaimana rasanya jadi anak-anak, dan tahu rasanya bagaimana disuruh-suruh untuk belajar dan mengurangi bermain. Padahal, menurut Imam Al-Ghazali, bermain adalah hal penting selain belajar. Mengurangi jatah main tidak menambah kecerdasan anak untuk menimba ilmu lebih banyak. Imam Al-Ghazali berkata, berikan sarana bermain setelah belajar kepada anak. Kalau itu dilarang, dapat mematikan hatinya. Melarang bermain juga melenyapkan kecerdasannya dan menyusahkan masa depannya. Bagaimana ulama mendidik anaknya? Para ulama membiarkan anak bermain, bahkan mereka terlibat dalam permainan anak. Ulama menganggap bahwa bermain dengan anak adalah ibadah, sebagaimana halnya mendidik anak dalam hal akhlak dan ketakwaan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa bermain dengan anak termasuk ibadah. Ada 4 hal selain mengingat Allah yang tidak termasuk melalaikan: berlatih kuda, memanah, bermain dengan keluarga, anak istri, dan berenang. Hadis riwayat Tabrani. Apakah bermain dengan anak akan mengurangi wibawa seorang bapak? Tentu tidak. Para ulama melakukannya karena Nabi Muhammad SAW juga mencontohkan, justru bagi anak seperti kita jadi anak dulu, melihat sosok orang dewasa yang sangat ramah kepada kita membuat kita ingin menirunya kelak ketika sudah dewasa. Sosok yang mencontohkan bagaimana bermain yang baik, dan kelak seorang anak akan menjadi seperti orang tuanya. Ayah yang ramah menjadi contoh dalam segala aspek kehidupan. Rasulullah SAW juga suka bermain dengan anak, tidak menjadikan wibawanya berkurang, justru menjadikan anak yang bermain dengan baginda berprestasi. Sebut saja Abdullah, Ubaidillah, dan Khusair bin Abbas radhiyallahu anhu. Suatu ketika terlihat Rasulullah membariskan mereka bertiga seraya bersabda, "Ayo, siapa di antara kalian yang berhasil mengejarku, maka akan mendapatkan ini dan ini." Agar ketiga anak itu tertarik, Rasulullah memotivasi mereka dengan bersabda, "Anak yang lincah akan menjadi orang dewasa yang cerdas." Mendengar hal itu, ketiganya segera mengejar Rasulullah yang berlari. Dengan sekuat tenaga, akhirnya mereka menangkap Rasulullah. Ada yang naik di punggungnya, memegangi tubuhnya, dan yang mendekap dadanya. Kemudian Rasulullah menunaikan janjinya memberikan hadiah kepada mereka dan masih bercengkrama bersama mereka. Perlu diketahui, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tumbuh menjadi orang dewasa yang cerdas dan meriwayatkan banyak hadis sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa anak yang agresif, yang lincah maksudnya, akan menjadi orang dewasa yang cerdas. Kesimpulan dari riwayat ini menunjukkan bahwa orang tua yang bermain dengan anak akan membantu sang anak memiliki kecerdasan optimal di masa depannya. Ada lagi, saat Rasulullah bermain dengan kedua cucunya, Hasan dan Husain, yang masih kecil. Keduanya naik di punggung Nabi seolah menunggangi kuda, sedangkan Rasulullah merangkak. Salah seorang sahabat berharap keduanya turun, tetapi Rasulullah membiarkan mereka seraya berkata, "Sungguh sebaik-baik penunggang kuda adalah mereka." Hal ini menandakan bahwa ada saat-saatnya orang tua bermain dengan anak atau cucu-cucunya. Mungkin sebagian dari kita mengira kita munafik. Ketika berzikir, kita ingat surga dan neraka. Ketika bercengkrama dengan keluarga, lupa segala hal. Sebetulnya, hal ini pernah dialami oleh Hanzalah, sahabat Rasulullah. Suatu hari Abu Bakar As-Siddiq menanyai kabar Hanzalah. Kemudian Hanzalah menjawab, "Hanzalah telah munafik." Abu Bakar bertanya, "Kenapa demikian?"
Hanzalah menjawab, Hanzalah saat bersama Rasulullah ingat surga dan neraka, namun ketika bersama anak dan istri menjadi lalai. Lalu kemudian Abu Bakar dan Hanzalah menemui Rasulullah dan menanyai hal ini. Rasulullah menjawab beberapa kalimat hingga sampai pada sabda, ada saat-saatnya, yang diulang sampai 3 kali. Kesimpulan dari kisah-kisah itu adalah ada saat-saatnya bermain bersama anak kita, karena bermain dengan anak kita adalah ibadah. Berikan hak anak untuk bermain di samping belajar. Berikan hak anak bermain bersama kita. Kenapa demikian? Karena anak akan menghabiskan naluri bermainnya di masa kecilnya. Apabila dilarang, mereka akan bermain walaupun sudah bukan usianya. Wallahu a'lam. Selengkapnya di rahmat.id dengan judul yang sama. Parenting. Parent penting, kita pernah jadi anak.